Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala pujian yang milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat, yang dengan nikmat dan karunia darinya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Sebentar lagi bulan Ramadan akan datang, dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka saya Muhammad Yusran Mustafa mengajak dan menyerukan siapa saja di antara kaum muslimin yang sudah baligh, yang sehat, yang mampu untuk melaksanakan puasa Ramadan, dan juga diupayakan untuk mendirikan sholat tarawih di malam harinya. Boleh sholat di rumah bagi yang tidak mampu di masjid, khususnya para ibu, ya. Sekalipun para ibu tidak dilarang untuk pergi ke masjid berjamaah bersama kaum muslimin, tetapi yang afdal bagi mereka di rumah. Atau bapak-bapak yang sudah sepuh atau yang sakit boleh di rumah. Dan sholat malam di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan itu minimal 2 rakaat, sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, sholatul laili mathna mathna, sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Kemudian nanti ditutup witir 1 rakaat. Jadi boleh sholat malam hanya 3 rakaat, baik di bulan Ramadan dinamakan dengan tarawih maupun di luar bulan Ramadan. Kemudian bagi yang mampu untuk berjamaah di masjid, ya, kalau bisa sepanjang malam bulan Ramadan, ya, jangan ditinggalkan. Kalau hanya karena agak capek atau mengantuk, ya, jangan meninggalkan. Kecuali kalau sakit yang tidak mampu berjalan ke masjid, itu lain lagi. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Barang siapa yang beriman kepada Allah, barang siapa yang mendirikan salat malam karena beriman kepada Allah dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni untuknya dosa-dosanya yang telah lalu. Dan saya juga menganjurkan, saya bacakan hadis di sini, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa qala, beliau mengatakan haditsun hasanun sahih, an Zaid bin Khalid al-Juhani, dari sahabat Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala, beliau berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man faddara shaiman, barang siapa memberi buka puasa bagi orang yang sedang berpuasa, yang hendak berbuka, kana lahu mithlu ajrihi, maka dia mendapatkan seperti pahala orang yang berpuasa tersebut. Ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a, namun hal itu tidaklah mengurangi dari pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Jadi yang berpuasa yang diberi buka itu tetap dapat pahala, yang memberi berbuka mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu, pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa itu sejumlah atau sebanyak mereka yang diberi buka puasa. Maka hendaknya kita bersemangat ya untuk memberi buka puasa. Lain daripada itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Juga disebutkan dalam hadis dalam Sunan At-Tirmidzi atau Jami' At-Tirmidzi, an Anas radhiyallahu anhu, saya bacakan hadis di sini. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya, ayus saumi afdal pada Ramadan. Puasa apa yang paling afdal sesudah puasa Ramadan? Faqala, maka beliau menjawab, Sya'banu li ta'zimi Ramadan, puasa Sya'ban untuk memuliakan bulan Ramadan. Qil, ditanyakan lagi, fa ayus shadaqati afdal, sedekah apakah yang paling afdal, paling utama? Qal, beliau menjawab, shadaqatun fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Jadi ini adalah hadis yang hasan, ya. Jadi hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, sehingga di bulan Ramadan sebenarnya banyak amal-amal soleh yang bisa kita kerjakan selain puasa. Ini wajib fardu ain atas setiap muslim yang baligh, yang berakal, yang sehat. Kemudian sholat malam ini sunnah muakkadah, bukan wajib, tapi jangan bergampangan untuk meninggalkan sholat malam ya, karena kita lebih-lebih di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Kemudian memberi taftirus shaim atau iftarus shaim, ya, memberi berbuka bagi orang yang berpuasa. Lalu juga saya anjurkan untuk bersedekah dengan sedekah apa saja, tidak harus berbuka ya, sedekah uang, sedekah beras, sedekah sembako dan seterusnya. Ini terkait dengan ibadah di bulan Ramadan. Dan bukan hanya ini, bisa umroh di bulan Ramadan ya, silahkan diperbanyak umroh, menghatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan, mempelajari Al-Quran dan seterusnya. Lain daripada itu adalah, alhamdulillah, ponpes kami, ponpes Al-Imam At-Tirmidzi, sejak berdiri sampai sekarang ya, kurang lebih sudah hampir 6 tahun ponpes ini berdiri. Dimulai dari diwakafkan tanahnya tahun 2017 akhir, sampai dimulai pembangunan tahun 2018 awal, sampai detik ini kurang lebih sudah sekitar 6 tahunan ya. Alhamdulillah banyak kegiatan yang ada di ponpes kami. Namun sejak beberapa tahun yang lalu kami sudah tidak mengadakan lagi di ponpes ini untuk pemberitahu dan info ya. Tidak ada lagi kultum yang mengiringi sholat tarawih yang biasanya diadakan setelah witir atau kultum subuh. Itu sudah beberapa tahun yang lalu sudah kami tiadakan. Jadi kami hanya sholat tarawih, setelah itu witir, kemudian pulang. Kalau yang mau mempelajari Al-Quran ada gurunya, kami sediakan untuk bagi mereka yang ingin belajar Al-Quran, baik tahsinnya, tajwidnya, belajar makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, dipersilakan. Kemudian di tahun ini 2024 atau Ramadan 1445 Hijriah 2024 Masehi, mulai tahun ini pondok pesantren kami tidak mengadakan acara bukber, buka puasa bersama, yang didahului dengan acara kajian menjelang berbuka. Namanya buka puasa itu tetap ada ya. Di pondok kami santri dan para ustadz tetap berbuka puasa. Artinya kalau ada di antara muhsinin yang berharta ingin memberi berbuka ya kami terima. Tapi kami untuk tahun ini tidak mengadakan kajian bukber kemudian dilanjutkan dengan buka puasa bersama. Hal itu berdasarkan petunjuk dari para as-salafus saleh yang disampaikan oleh
salah satu guru kami Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah taala, dan juga disampaikan oleh guru kami Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala, bahwa di zaman para salaf itu, mereka para salaf itu tidak ada yang bukber di masjid. Jadi mereka itu buka puasanya bersama keluarganya di rumah. Tapi tetap ada ya yang mampu memberi berbuka bagi yang tidak mampu, diantarkan ke rumah masing-masing. Untuk itu ya, nanti apabila pesantren kami ada rezeki lebih dari Allah Ta'ala melalui para muhsinin, tangan-tangan para muhsinin, lalu menitipkan hartanya atau buka puasanya kepada kami, ya akan kami berikan kepada para santri, ustadz-ustadz yang sholat di masjid kami ketika maghrib. Kemudian sisanya akan kita bagikan di masyarakat sekitar yang kami yakini mereka sedang berpuasa. Sehingga kami tidak mengadakan acara kajian bukber ya. Kemudian juga khataman-khataman yang biasa kami lakukan di 10 hari terakhir itu kan ada khataman beberapa kitab, itu kami tiadakan. Kami ingin ya mencontoh apa yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, di zaman para salafus saleh, di mana mereka lebih mengutamakan untuk berbuka puasa di rumahnya masing-masing. Memang ini tidak bisa maksimal ya, artinya saya pun juga masih dijadwal di luar, tetapi kami mulai dari pesantren kami, Pondok Pesantren Al-Imam At-Tirmidzi, Jombang Tertek Pari Kediri. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya itu seperti itu, jadi tidak memberatkan siapapun. Sebab kalau kami buka donasi, kemudian kami tulis angka-angka sekian puluh juta rupiah, itu memberatkan. Kadang-kadang harus disediakan sehari sampai 200 bungkus karena kami mengundang jamaah untuk ikut kajian, itu sangat-sangat memberatkan. Baik memberatkan pihak pesantren maupun memberatkan para donatur. Nah, seperti ini nanti mereka bisa lebih ikhlas, lebih bisa tulus membantu ya. Dan yang terbaik adalah kita berbuka puasa di rumah kita masing-masing ya. Kemudian di bulan Ramadan ini perbanyak untuk kita kembali kepada Al-Quran, kepada mushaf Al-Quran, membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran ya, memurujaah hafalannya, mempelajari kandungannya atau mempelajari bacaan-bacaannya, tajwidnya, tahsinnya, itu lebih bagus. Jadi nanti kalau ada pertanyaan seperti itu, bagaimana kalau ada yang datang ke pondok ingin memberi sedekah, nanti mempercayakan pondok untuk membagikan sedekah, itu kami terima. Bagaimana kalau ada datang memberi zakat, kemudian mempercayakan kepada kami untuk menyalurkan zakatnya, kami terima. Tetapi kami secara resmi tidak membuka donasi. Mudah-mudahan dengan begini ya, dengan kita lebih bisa mencontoh ya generasi terdahulu, mencontoh manhaj cara beragama dan metode beragama mereka. Karena di dalam kita mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah haruslah ala fahmi as-salafi saleh, ala manhaji as-salafi saleh, sesuai dengan pemahaman dan metode beragamanya as-salafu saleh. Ini mudah-mudahan menjadi sebuah informasi dan menjadi satu hal yang bisa kita renungkan bersama. Kita ingin betul-betul mencontoh Nabi Muhammad SAW dan mencontoh as-salafu saleh, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum ajmain. Hadanallahu wa iyyakum ila sawa'is sabil. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, baik hidayah al-irsyad wal bayan, hidayah berupa petunjuk, berupa ilmu, maupun hidayah atau taufik wal qabul, kita diberi kekuatan dan diberi sikap menerima agama ini dengan baik, sehingga semakin hari kita sebagai pengikutnya as-salafus saleh semakin lebih bisa mengikuti dengan baik, ittiba dengan baik, yang mana nanti akan dijanjikan dimasukkan surganya Allah sesudah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alafu minkum nasr minallah wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Fastabiqul khairat. Ihdinas siratal mustaqim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Albirru liman ittaqa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.